warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Halo pendengar setia Pota, kembali lagi bersama kami di Pota, podcast Likista. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol 5M. Oh iya, perkenalkan, saya Susi Susanti, mahasiswi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Angkatan 56 yang akan menemani teman-teman mengudara dengan sebuah cerita yang pastinya memiliki banyak makna. Pota kali ini masih sama seperti minggu lalu, yaitu mengenai leadership atau kepemimpinan. Seperti yang telah disampaikan oleh podcaster sebelumnya, leadership merupakan skill yang sangat penting dalam organisasi. Di IPB sendiri, banyak sekali mahasiswa yang memiliki skill kepemimpinan. Dan kali ini, Pota mengundang narasumber yang sangat luar biasa dengan pengalaman kepemimpinan dan prestasi yang sangat menakjubkan. Oke, langsung saja. Halo Kak Langit. Halo Susi, perkenalkan, nama aku Langit Biru. Aku merupakan mahasiswa Sekolah Bisnis IPB Angkatan 54. Saat ini, aku sedang diamanahkan menjadi Presiden Mahasiswa BMKM IPB 2021. Salam kenal ya. Wah, keren banget ya teman-teman. Gak salah pilih deh, narasumbernya kali ini top banget nih. Kebetulan tahun ini Kak Langit diamanahkan menjadi ketua dari BMKM IPB. Oh iya Kak, kalau boleh tahu, apakah dari awal Kak Langit emang sudah berniat menjadi ketua BMKM? Atau hanya kebetulan? Boleh nih Kak berbagi cerita dengan pendengar Pota. Kalau aku dulu sebenarnya waktu awal banget masuk IPB itu sama sekali nggak ada gambaran untuk jadi ketua BMKM. Bahkan untuk jadi ketua BEM aja tuh nggak ada gambaran sama sekali kayak gitu. Karena memang dulu aku waktu SMP dan SMA pernah sih di organisasi, tapi bukan yang jadi pimpinan-pimpinan gitu, hanya staff biasa. Tapi kemudian ketika masuk IPB, aku coba-coba untuk aktif di beberapa kegiatan gitu kan. Yang awal itu waktu di MPKMB, kemudian waktu itu daftar di Komtiklas, terus waktu itu memberanikan diri untuk daftar kadep di BEM PPKU. Dan lama-kelamaan makin asyik nih di organisasi IPB, terutama di BEM. Akhirnya tingkat 2 daftar BEM lagi, dan tingkat 3 ketika melihat ada peluang untuk daftar atau maju jadi ketua BEM, aku daftar tuh ketua BEM SB waktu itu. Dan innalillah ya kepilih jadi ketua BEM. Dan ketika sepanjang perjalanan jadi ketua BEM merasa ada beberapa hal yang kurang optimal. Kemudian juga aku merasa ada hal-hal yang aku kurang serak lah sama beberapa hal, baik itu di BEM SB sendiri maupun di BMKM. Dan aku melihat ada peluang untuk aku bisa coba maju berkontestasi di Pemira dan memperbaiki beberapa hal, sekaligus membawa ide-ide segar terkait improvement BMKM. Nah sejak saat itu mulai tuh ada kepikiran-kepikiran, wacana-wacana mengarah untuk maju di kontestasi Pemira. Jadi sebenarnya untuk rencana atau goals gitu kan untuk maju di Pemira BMKM itu baru muncul ketika di tingkat 3, ketika waktu itu sudah jadi ketua BMSB dan punya keresahan sekaligus melihat adanya peluang. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi kalau misalkan dikembalikan waktu awal masuk di PB, sama sekali nggak ada bayangan untuk jadi ketua BEM, apalagi menjadi ketua BMKM. Luar biasa ya teman-teman. Dari nggak ada keinginan, coba-coba, ketagihan. Akhirnya dengan adanya peluang, Kak Langit memberanikan diri untuk menjadi pemimpin yang lebih tinggi. Teman-teman wajib mencoba nih. Nah, kalau menurut kakak nih, apa sih arti kepemimpinan dan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Kalau menurut aku pribadi, kepemimpinan itu soal keteladanan. Karena biasanya nih, seorang pemimpin ketika sudah diamanahkan di suatu posisi untuk mengembangkan suatu tugas tertentu, ia bukan hanya melakukan tugas itu saja, tetapi biasanya ia dijadikan contoh, dijadikan teladan, dijadikan panutan oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah mengapa sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki keteladanan yang baik. Dia memberikan contoh yang baik, dia memberikan bukti prestasi yang baik agar yang lain juga termotivasi, dia memberikan
cara bekerja dan contoh bekerja yang baik, sehingga orang-orang di sekelilingnya juga menjadi orang-orang yang lebih baik karena dirinya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik tentu ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, seorang pemimpin yang baik itu perlu memiliki banyak referensi, baik itu referensi tentang kepemimpinan maupun referensi tentang apa yang ia sedang kerjakan, agar apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat, apa yang ia karyakan dalam kepemimpinannya itu tidak mengulang kesalahan yang sama dan mampu mengoptimalkan manfaat untuk seluas-luasnya orang-orang yang ia pimpin dan juga masyarakat luas di luar sana. Dan itu sangat butuh referensi. Kemudian, seorang pemimpin yang baik juga perlu untuk banyak memiliki koneksi, karena dari koneksilah ia bisa membuka peluang-peluang manfaat bagi orang-orang yang ia layani. Seorang pemimpin yang baik juga perlu banyak belajar dan banyak mendengar. Ia harus terima terhadap kritik dan saran yang diberikan kepadanya sebagai landasan perbaikan untuk terus menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi, dan apa yang ia pimpin juga menjadi lebih baik lagi. Jadi, kuncinya pemimpin harus memiliki keteladanan ya, Kak. Dan untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus memiliki referensi apapun itu untuk mencapai sesuatu yang maksimal. Selain itu, relasi teman-teman, relasi koneksi. Mungkin ini bukan hanya untuk pimpinan ya, Kak. Ini juga berlaku bagi anggota organisasi. Nah, jadi kita harus benar-benar memperbanyak relasi, memperbanyak koneksi. Kalau dilihat dari profilnya, Kak Langit nih memiliki segudang, bahkan bisa dibilang lebih dari itu dalam memimpin organisasi. Nah, berdasarkan pengalaman kakak nih, ada nggak sih Kak tantangan terbesar selama menjadi pemimpin? Tantangan terbesar yang menurut aku sangat challenging ketika menjadi pemimpin tentu adalah ketika kita dituntut untuk memenuhi berbagai macam harapan, ekspektasi, keinginan dari orang banyak, terutama orang-orang yang kita layani. Karena memang keinginan orang itu kan beragam dan sulit untuk dipuaskan, dan itulah yang menjadi satu hal yang cukup sulit juga untuk kita merealisasikannya. Selain itu, memimpin rekan-rekan yang berasal dari berbagai macam daerah, suku, kebiasaan, pola asuh yang berbeda, keluarga yang berbeda, itu juga cukup challenging karena harus menyesuaikan dengan berbagai macam latar belakang, kebiasaan, dan juga pola perilaku, sehingga pendekatannya pun perlu berbeda pula. Kalau misalkan kita tidak bijaksana dalam melakukan pendekatan, tentu akan timbul riak-riak yang justru kontraproduktif terhadap organisasi yang kita pimpin. Benar sekali Kak. Dan mahasiswa IPB bukan hanya berasal dari Jabodetabek, tapi dari Sabang sampai Merauke. Dan itu berdatangan dengan gaya yang berbeda. Pastinya cara berorganisasinya juga berbeda. Nah, bagaimana cara kakak menghadapi anggota-anggota yang berbeda tersebut? Apakah kakak harus memenuhi ekspektasi dari anggota tersebut? Yang pertama, tentu kita harus mengenali terlebih dahulu latar belakang dia, kebiasaan dia, sehingga kita bisa tahu bagaimana treatment terbaik untuk bisa mendekati setiap individu yang kita pimpin. Kemudian kita perlu menurunkan ego. Jangan sampai karena kita merasa sebagai pemimpin tapi kita merasa ingin senantiasa dipahami saja. Kita juga harus memahami orang-orang yang kita pimpin juga. Kemudian aku biasanya melakukan pendekatan-pendekatan non formal seperti ngajak jalan-jalan, kemudian juga nongkrong bareng untuk bisa lebih mendekatkan diri dan bisa membahas sesuatu yang serius dengan cara-cara yang santai. Nah, cara-cara ini menurut aku terbukti efektif untuk bisa mendekatkan diri dan mentreatment orang-orang yang harus dipimpin dengan pendekatan yang terbaik. Caranya sangat bervariasi ya Kak. Mungkin beberapa dari teman-teman beranggapan pemimpin itu identik dengan formal, tapi nyatanya enggak loh teman-teman. Bukti nyatanya aja langsung dari pemimpin BEM KM IPB, ternyata banyak banget sesuatu yang dapat dilakukan untuk menghadapi anggota-anggota yang berbeda. Menurut saya, untuk menjadi pemimpin bukan hal yang mudah, apalagi seperti Kak Langit. Nah,
bagaimana cara Kak Langit untuk mengatur waktu dalam kegiatan berorganisasi dan dalam kegiatan kuliah? Untuk mengatur waktu, caranya tentu harus dibantu dengan tools-tools yang mendukung. Di zaman sekarang banyak banget tools-tools yang bisa mendukung kita dalam mengorganize urusan kita, tugas-tugas kita, agenda-agenda yang harus kita ikuti, termasuk apa aja yang harus kita lakukan. Beberapa tools yang aku pakai itu ada Google Calendar, kemudian juga Notes, kemudian juga Microsoft Planner, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita bisa mengatur agenda-agenda kita dan mencatat semua tugas yang kita lakukan agar tidak ada yang terlewat, tentu prinsip dasar dari manajemen waktu adalah tidak menunda-nunda ketika ada pekerjaan. Karena sebaik apapun kita mengatur waktu, mengagendakan sesuatu, dan menulis tugas yang harus kita lakukan tetapi kita menunda-nundanya, maka semua hal tersebut menjadi sia-sia belaka. Maka ketika ingin memiliki pencapaian yang hebat, memiliki banyak agenda, hal pertama harus lakukan adalah mengorganisirnya dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Kemudian kurangi sebisa mungkin hal-hal yang kurang relevan dengan tugas kita ketika tugas utama kita belum selesai. Katakanlah seperti hiburan, scrolling sosmed, dan lain sebagainya. Nah, 3 hal tadi sangat membantu aku dalam mengatur waktu loh teman-teman. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, prinsipnya tidak menunda ketika ada pekerjaan. Oh iya Kak, walaupun kakak seorang pemimpin, pastinya kakak mempunyai sosok pemimpin yang diidolakan dong. Kalau boleh cerita dengan sahabat kota, boleh tuh Kak. Dan menurut kakak, kriteria pemimpin yang dibutuhkan oleh generasi Z seperti apa sih? Jujur aja nih ya, aku memang punya beberapa tokoh pemimpin yang diidolakan, tetapi semakin kesini aku semakin melihat bahwasanya tidak ada sosok yang benar-benar sempurna, tidak ada sosok yang benar-benar lepas dari kesalahan, dan hal-hal yang dulu aku ekspektasikan sebagai sesuatu yang ideal ketika mungkin aku masih kecil gitu, katakanlah masih SD, SMP, SMA, semuanya berubah hampir 180 derajat ketika aku masuk kuliah dan aku melihat realita kehidupan, realita dunia, dan realita sosok pemimpin, sosok seorang pemimpin. Karena aku yakin setiap pemimpin pasti memiliki hal-hal di baliknya yang mungkin tidak seideal citra dirinya di depan publik, dan atas dasar itulah aku tidak mematok sosok idola satu orang, tapi aku punya beberapa sosok pemimpin idola yang kemudian aku mengambil bagian-bagian terbaik dari diri mereka dan kemudian aku formulasikan untuk bisa aku terapkan seperti itu. Tapi mungkin untuk nama-namanya aku belum bisa sebutkan seperti itu untuk karena satu dan lain hal. Tapi kalau misalkan bicara pemimpin ideal, menurut aku adalah pemimpin yang mampu untuk pemimpin ideal untuk generasi Z ini harus bisa melihat masa depan, dalam artian dia harus bisa memprediksikan apa aja yang terjadi di masa depan dalam perspektif kepemimpinan dia. Misalkan dia pemimpin di organisasi, maka dia harus bisa melihat organisasi dia ini bagaimana caranya bisa beradaptasi dengan tantangan yang ada di masa depan. Kemudian juga dia harus bisa memahami karakteristik generasi Z yang memang jauh berbeda dibandingkan generasi milenial maupun generasi sebelumnya. Dan ini merupakan satu yang challenging juga, dan untuk itulah dia perlu banyak bersabar. Kemudian pemimpin yang ideal untuk generasi Z adalah pemimpin yang siap menerima kritikan, terbuka terhadap saran, dan juga bersifat demokratis dan inklusif. Karena dengan begitulah dia bisa beradaptasi dengan teman-teman generasi Z yang memang sangat menginginkan transparansi, keterbukaan, dan integritas yang kuat dari seorang pemimpin. Luar biasa banget ya teman-teman. Inilah salah satu sosok pemimpin yang sebenarnya sangat menginspirasi. Dan mungkin ini yang terakhir ya Kak, boleh kasih motivasi, saran kepada pendengar Pota yang ingin menjadi seorang pemimpin nih Kak. Saran dari aku untuk kita semua, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang baru bagi kita yang pada awalnya mungkin terasa tidak nyaman. Karena dari sanalah, dari kegagalan yang kita lakukan, dari hal-hal yang kita paksakan untuk dilakukan, itu akan mendatangkan banyak sekali pembelajaran bagi kita. Terus semangat dan tetap menjadi seorang pembelajar. Sebenarnya masih banyak nih Kak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kakak.
Namun karena waktu yang sangat terbatas, mungkin sampai di sini dulu ya Kak. Tapi tidak menutup kemungkinan dong untuk kita sharing di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih banyak Kakak atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan. Singkat, tapi banyak banget yang kita dapat. Jangan lupa diterapkan ya teman-teman. Oh iya Kak, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak Kak Langit untuk jargon Likista dulu nih. Jadi, kalau saya bilang Likista, Kakak jawabnya, salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Langsung saja ya Kak. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar setia Pota. Jangan lupa untuk terus follow up IG Likista @likista_IPB dan jangan lupa subscribe channel YouTube Likista. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Susi Susanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.